Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya Paul Sibarani. Sekarang adalah hari ulang tahun saya yang ke-15 tahun pada tanggal 12 Agustus 2021. Saya sangat bersyukur di tahun ini karena saya dapat lulus dari SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Dan setelah saya lulus, saya bingung mau masuk SMA atau SMK. Setelah saya searching di YouTube apa itu SMK, apa itu SMA, saya lebih suka SMK. Nah, saya cari jurusan yang cocok untuk saya itu apa. Maksudnya yang saya senang dengan jurusannya. Saya cari apa itu desain grafis, apa itu broadcasting, apa itu TKJ, apa itu RPL. Dan saya tertarik kepada dua jurusan, yaitu TKJ dan RPL, karena kedua jurusan ini saya sangat suka. TKJ merakit komputer dan membuat komputer yang rusak menjadi bagus. RPL membuat suatu software dan menjalankan software yang tidak jalan menjadi jalan. Lalu saya mencoba mendaftar ke SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Karena hanya sekolah itu yang memiliki jurusan TKJ dan RPL. Dan di Tangerang Selatan yang SMK Negeri hanya sekolah itu saja yang memiliki teknik TKJ dan RPL. Sekolah yang lain di Tangerang Selatan itu semua tidak memiliki jurusan itu. Sekolah SMK di Tangerang Selatan banyak, cuman yang ke dunia TKJ dan RPL itu sangatlah sedikit. Banyakan animasi, terus desain grafis, dan yang untuk kelistrikan dan untuk pekerja seperti pabrik-pabrik gitu, untuk mengurus alat-alat industri. Dan saya mencoba di form pendaftaran, di situ ada dibuat jurusan yang pertama dan jurusan yang kedua. Nah, maksudnya adalah jurusan yang pertama itu kita pengen masuknya kemana, dan jika tidak masuk ke situ, kita akan masuk ke jurusan yang kedua. Nah, saya tahu saya kurang pintar matematika. Jadi TKJ itu tidak begitu banyak matematikanya. Jadi jurusan pertama yang saya ambil itu TKJ, karena TKJ itu tidak begitu banyak matematika. Namun RPL ini banyak matematika karena kuliahnya dia akan masuk ke informatika. Oleh karena itu RPL ini karena dia coding-codingan membuat software, saya buat di urutan yang kedua. Itu pendaftaran. Setelah pendaftaran itu seminggu setelah pendaftaran dipanggil lagi ke sekolah untuk melakukan ujian atau tes. Namun saya melihat soal ujiannya, itu saya rasa tidak mungkin masuk ke SMK itu, karena soal ujiannya itu susah, banyak matematikanya lumayan susah. Namun setelah itu hampir 1 bulan, lebih nggak nyampe 1 bulan, sekitar 1 bulanan, mungkin berapa minggu, 3 minggu atau berapa minggu, tibalah pengumuman. Pada saat mau pengumuman itu tidak diberitahu apakah pengumumannya
pagi, apakah siang, apakah sore. Ketika di hari hanya, karena katanya pengumumannya itu melalui website, sementara website sekolah ini banyak, saya cari websitenya sekolahnya, saya buka pengumuman SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Memang membuka ini sangat susah dapat websitenya, namun ketika dapat websitenya dikasih tahu bahwa pengumumannya itu jam 6 sore. Nah ini nunggu jam 6 sore bingung ngapain kan, terus mikir masuk apa enggak. Tapi kalau ditanya orang masuk apa enggak, kan belum tahu ya. Tapi saya jawab aja masuk. Kenapa? Karena pasti masuk. Menurut saya pasti masuk. Kenapa menurut saya pasti masuk? Nggak tahu entah kenapa, tapi pasti masuk. Dan ketika jam 6 tiba-tiba mau lihat, deg-degan tuh, masuk nggak ya? Kalau nggak masuk gimana? Udah dibilang masuk, taunya nggak masuk gitu kan. Terus setelah lihat di websitenya, katanya dibuat di websitenya silahkan chat ke nomor ini gitu. Nah di websitenya itu ada dibuat nomor WA adminnya. Nah jadi kita tekan nomor WA adminnya tuh untuk menanyakan nama kita masuk apa enggak. Nah caranya itu kita ketik nomor WA-nya di telepon kita, di HP kita 08 sekian sekian. Terus nanti ketika kita sudah tersambung ke WA-nya, kita chat WA-nya dengan menyebutkan selamat siang, selamat sore karena itu udah jam 6. Nah setelah kita menyebutkan selamat sore, dia akan menjawab silakan masukkan NISN. Jadi kita masukkan NISN-nya. Setelah kita masukkan NISN-nya, saya melihat di situ diterima. Namun diterimanya tidak di TKJ, tapi di RPL. Nah setelah diterima di RPL, saya itu bingung. RPL itu kan matematikanya harus pintar, harus bisa menjawab soal matematika yang sangat susah. Nah saya bingung, emang saya matematikanya pintar ya? Pada saat ujian saya itu menjawab pertanyaannya itu A, B, C, D. Itu soalnya itu pilihan berganda, jadi saya jawabnya asal aja A, B, C, dan D. Itu enggak jawab yang benar-benar menjawab. Di samping saya itu waktu ujian ada abang-abang OSIS, dan abang-abang OSISnya bilang ke saya, waduh kalau matematika udah susah nih, udah nggak bisa katanya. Abang-abang OSISnya di sebelah saya, di sebelah kanan dan kiri. Saya pikir mau bantuin menjawab, taunya malah buat orang makin pening. Itu abang-abang OSISnya nggak jelas. Jadi buat kalian yang abang-abang OSIS yang lagi mengawas adik-adik yang mau masuk, dimohon untuk membantu jawabannya buat adik-adik yang mau masuk ke sekolah itu, agar dibantu menjawabnya. Gak usah dikasih contekan, cuman dibantu saja. Dibantu itu bukan berarti mengasih contekan, tapi hanya dibantu bagaimana cara mengerjakannya. Abang-abang OSIS itu bilang ke saya, waduh ini udah susah. Kalau soal yang kemarin sih tinggal dia nanyanya nama-nama laptop, jenis komputer, jenis prosesor, ya gampang kata abang-abang itu. Nah emang bener, di tahun saya itu yang ditanya itu bukan seperti itu, melainkan bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, itu mengarah ke yang lain. Dan bahasa Inggris itu tidak sebanyak
yang saya bayangkan yang banyak itu matematikanya, paling banyak itu soal matematikanya. Dan matematikanya saya itu nggak tahu, apalagi soalnya udah lupa. Tapi yang jelas satu soal saya ingat, bahasa Indonesia lawan kata gugur apa. Lalu saya jawab tumbuh, karena di situ di A, B, dan C-nya itu ada tulisannya. Kenapa saya jawab itu? Karena ada lagu gugur bunga. Nanti boleh dicari lagu gugur bunganya, karena saya agak lupa melodinya kayak mana itu lagunya. Dan setelah saya masuk ke jurusan RPL, saya sangat bersyukur karena saya bisa masuk ke jurusan itu. Namun saya tidak percaya, saya malah takut kalau itu website bohongan. Saya percaya pada saat dipanggil ke sekolah, disuruh datang ke sekolah 1 minggu, hari Senin pagi, jam 6 disuruh datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Di situ saya percaya bahwa saya masuk ke SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Ya, itu bukan karena kepintaran saya, tapi karena Tuhan juga yang membantu saya bisa masuk ke sekolah SMK 6 Kota Tangerang Selatan. Ya, doakan saya, Bapak Ibu dan Amang Ina, agar belajar dengan rajin, karena tugas saya banyak juga, PR-nya banyak dikasih gurunya. Jadi mohon didoain agar rajin belajar. Kalau kata teman saya sih santai aja, dijalanin aja tugasnya, biar nggak selesai dijalanin, tapi tidak usah dicontrol, kita harus mengerjakan tugasnya sampai selesai. Tapi dimohon untuk Inang doanya agar saya tetap santai mengerjakan tugasnya dan tidak terburu-buru. Begitu juga hadiah yang kedua buat saya di tahun ini, yaitu channel YouTube saya dimonetize atau dimonetisasi. Saya sangat bersyukur di tahun ini channel YouTube saya dapat dimonetize. Walaupun yang video-video saya itu agak kurang bagus, bukan kurang bagus, memang nggak bagus sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya. Ada yang nyanyinya mulutnya nggak sesuai, itu karena saya yang editnya kurang bagus, karena susah ngedit video. Jadi kita itu pertama-tama rekam dulu nyanyi doang sama main piano, terus yang kedua buat video klipnya. Setelah selesai itu, nyanyi sama video klipnya itu kita gabungkan menjadi satu. Pada saat menggabungkan ini kadang ada aja kendalanya, kadang nggak bagus, kadang bagus, cuman banyakan yang nggak bagusnya. Jadi pada saat videonya itu masuk, terus ada audionya, itu 2 tab dia, 2 tab. Pada saat tab pertama dan tab kedua itu masuk, jadi ada 2 tab. Tab pertama itu videonya tadi, tab keduanya itu lagunya. Nah, kita crop dulu nih yang videonya. Jadi kita crop atau kita gunting videonya ini, dimana pada saat kita mulai nyanyi, mulai syutingnya atau nyanyinya, di situ kita crop yang sebelum nyanyinya, dan lagunya juga kita crop yang sebelum kita mulai nyanyi. Nah, pada saat kita udah crop, padahal pada saat syuting itu mulut sama lagunya yang kita dengarkan itu sesuai banget nyanyinya, nggak ada salah-salah, nggak kelamaan, nggak kecepatan. Pada saat kita crop itu kadang ada yang kita cropnya nggak sesuai. Maksudnya nggak sesuai gimana? Jadi yang pertama ini kita cropnya terlalu kebesaran, yang kedua ini terlalu kekecilan. Nah,
ketika kita mau crop yang kedua kali, itu udah nggak bisa lagi. Jadi kita akan ulang dari awal lagi. Nah, dan itu juga akan selalu terulang-ulang. Saya nggak tahu bagaimana itu. Kenapa selalu bisa terulang-ulang begitu. Dan kalau ada abang-abang atau kakak-kakak yang nonton channel saya, kalau tahu ngedit-ngedit, boleh diajarin saya mengedit-ngeditnya, bagaimana agar bagus videonya, agar tidak terjadi seperti yang saya bilang tadi, mulut tidak sesuai sama lagunya. Karena itu memang sesuatu yang sangat jelek menurut saya. Karena kadang mulut saya itu nggak nyatu gitu loh sama lagunya. Terus saya ingin jelaskan bahwa piano saya itu bukan MIDI. Jadi buat yang bilang MIDI, itu piano beneran organ yang saya mainin itu bukan MIDI. Memang organ yang saya mainin itu tidak begitu bagus juga, dan saya heran kenapa orang bilang itu MIDI. Karena MIDI tidak ada yang sejelek itu. Rata-rata MIDI lebih bagus daripada yang saya mainkan. Dan saya pun tidak tahu bagaimana memakai MIDI. Jadi kalau ada yang tahu, bisa juga ajarin saya melalui akun Instagram saya. Kalau contohnya tempatnya jauh gitu kan, Amang dan Inang atau abang kakak tempatnya jauh, boleh di chat melalui Instagram saya yang namanya @paulmusik. Boleh dilihat di Instagram saya, di chat bagaimana cara membuat video saya semakin bagus lagi. Karena memang tidak begitu bagus, dan semua ini bisa terjadi channel saya monet itu karena Tuhan. Dan itu juga karena Amang dan Inang yang mau like dan mensubscribe saya. Demikian curhatan saya pada hari ini, pada hari ulang tahun saya. Terima kasih buat Amang dan Inang atau bapak dan ibu atau abang kakak, dan dimohon untuk mendoakan saya agar semakin rajin belajar, semakin rajin mengupload video, dan mengupload videonya semakin bagus dan semakin pintar dalam mengedit videonya agar videonya juga bagus. Terima kasih juga buat Amang Inang. Jangan lupa buat Amang Inang di like dan di subscribe. Tuhan memberkati kita semua.